Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah tetap baik-baik saja. Gimana pasca lebaran bro? Kalian tentunya harus tetap semangat untuk menjalani hari kalian bro. Di sini saya akan menemani kalian dengan konten-konten reaction lagi bro. Seperti biasa kita akan bahas apa saja yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam kreativitas dan keunikan dari mereka. Mari kita mulai dan let's go. Wis, keren banget sayang, parah. Ini kita mau kemana? Udah ayo ikut dulu jalan. Suruh dandan yang rapi tadi. Ya udah ayo. Jalan aja dulu sih. Kesini. Harus rapi dikit. Ya ini kalau emang kencan itu harus rapi bro. Cuma kok kayaknya bau-baunya prank bro. Udah ayo. Yang bercanda ya? Enggak beneran, kita harus rapi-rapi sayang. Walaupun cuma jajan es. Udah ayo. Ayo. Udah sayang duduk sini dulu. Ya udah situ ya. Gue mesen dulu ya. Yang ceweknya udah rapi anjing. Yeay. Udah jadi pak? Udah dek. Makasih ya pak. Ya sama-sama deh. Wow, merah dan kuning. Sangat. Tapi ingat buat kalian, nggak semua cewek bisa di seperti ini kan bro. Jangan coba-coba dimulai karena takutnya ya akan timbul sebuah perpecahan nanti bro. Malah berakibat fatal. Ya sesekali boleh lah ya, tapi ya jangan keseringan bro. Serasi dengan baju kita. Hitam kan? Baju kita kan hitam. Kenapa serasi? Ini juga beda kan warnanya. Dah seger kan sayang, gue bilang juga apa. Udah sayang di sini dulu, gue nyewa pancingan ya. Di sini sayang. Ya. Iya. Udah yuk. Tapi kayaknya emang pasangan ini sering konten sih, jadi ya udah terbiasa mungkin ceweknya. Jangan dicoba, jangan mencoba hal seperti ini buat kalian yang emang jarang ngeprank ya, ataupun jarang ini ya sama pasangan kalian, bisa berakibat fatal. Next. Yo wes ini. Yo. Dah kalau seperti itu emang gimana ya, mending dibalikin aja bro, layarnya itu balikin, kemudian sama apa LCD proyektornya juga itu pecahin aja di tempat bro. Itu momen yang krusial yang kayak gitu tadi ya, tapi malah mati anjing. Itu bro. Indonesia emang sekarang lagi peaknya bro di atas, dan juga apa ya, momen-momen seperti ini tuh jarang ya. Mungkin sebuah momentum lagi buat kebangkitan sepak bola di Indonesia ya, kita doakan saja bro, karena penampilannya bisa menghibur semua masyarakat. Dan juga kita sekarang bukan lagi berdebat terkait masalah tim kecil bro, kita musuh Kamboja dan lain sebagainya. Kita sekarang udah bicaranya Korea bro, Korea, Jepang itu bro, Uzbekistan. Meskipun kemarin kalah ya, tapi kita ada up level, jadi ada perkembangan dari sepak bola Indonesia. Semoga lebih baik, dan buat kita masyarakat ya harus tetap mendukungnya bro. Jangan sampai tim Garuda itu kehilangan power karena nggak ada pemain, yaitu pemain ke-12 seperti kita bro. Next. Beli nasi setengah di warteg. Lu lagi nonton Ipin. Yo. Ngapain? Yes bang. Si banyak ini lauk ya? Laku ya? Gue beli nasinya aja bang. Beli nasinya aja? Iya setengah. Setengah? Iya. Emang lu punya lauk di rumah? Nggak ada sih. Tuh,
Gue tuh kalau ngeliat lu kayak gini tuh kasihan gua. Ini trik-trik bro. Udah gue bonusin orek tuh sama telur. Ide, tumben. Makasih bang. Buat timun ya? Tuh melunjak lu kayak gini ya. Ya, jadi. Cak. Nih gue bonusin. Sambel bang, sambel. Habis sambelnya. Kurang nikmat. Yaudah. Tadi nasinya aja bang? 3.000. 3.000. Gimana perasaan abangnya bro? Ketika kalian nih udah niat membantu nolong orang, dia dikasih harga murah 3.000, dia bayarnya pakai duit cepet bro. Salah. Ya lu siapa suruh? Gue beli nasinya doang kan. Ya lauknya mah udah pernah kembali 97.000. Gue pengen beli rokok. Salah orang. Niat baiknya salah orang. 3.000 nasi setengah ya udah. Buruan gue pengen beli rokok. Ya udah. Jangan terlalu baik makanya. Tuh, tips buat kalian nih, buat kalian para perantau ataupun anak kosan dan lain sebagainya yang lagi emang ya lagi perintis lah ya bro. Itu sebuah tips buat kalian ketika beli di warteg bisa menggunakan cara itu. Mungkin ya akan mendapatkan sedikit keuntungan lah. Next. Oke, gue nggak peduli kalau misalnya lu mau kaya dari judi online, kripto, atau jadi tuh sekalipun. Tapi kalau misalnya lu nggak merubah program dari dalam diri lu sendiri, tidak memprogram ulang blueprint keuangan dalam diri lu sendiri, lu nggak bakal jadi kaya, men. Gue kasih tahu. Dengerin nih rumus ini. Thought leads to feeling, feeling leads to action, and action leads to result. TFAR, keputusan dan kepiawaian lu dalam finansial itu dipengaruhi dari masa kecil lu. Dan itu program. Dan sebelum lu jadi kaya, lu harus mengprogram ulang hal tersebut. Listen, gue gak peduli kalau misalnya gue kesannya kayak nyalahin orang tua, nyalahin keluarga, atau nyalahin masih kecil gue. Bukan hal tersebut yang ingin gue angkat. Melainkan kita di sini sama-sama belajar sebab akibat. Oke, gue gak peduli juga kalau lu lebih dengerin yang lebih muda dan kaya seperti Timothy Ronald, which is good, really, I mean it. Tapi kalau ditanya apa tujuan gue, Pembawaannya tentang finansial, cuma nggak glamor. Cuma dia apa ya, ada kesan storytelling yang bagus gitu loh. Jadi kita itu agak betah nontonnya. Kita lanjutkan bro ya. buat berjuang kaya, yes, absolutely. Justru harus, gua boleh bilang. Tapi bukan buat beli McLaren, bukan buat ngeliatin bahwa gua bisa ke jalan-jalan ke luar negeri, even though I'm working in Tokyo right now. Di usia dini, gua nggak secatak itu, men. Oke, setiap orang itu maunya berbeda. Tapi kesamaan yang kita punya itu sama, sederhana, happy. So, kembali ke program gua, di mana di sini kita improve bersama tanpa perlu mengaitkan umur dan kesuksesan, di mana kita bisa maju Keinginan bersama kita dengan sama-sama, memastikan yaitu tidak satu orang pun membanding-bandingkan. Dua hal dari masa kecil yang mempengaruhi habit keuangan kita saat ini. Satu, itu verbal input. Apa yang sering kita dengar ketika kecil, seperti uang itu akar dari pertikaian. Uang itu nggak membeli kebahagiaan. Itu cuma permainan orang licik. Uang itu bisa dipikir nanti, dan sebagainya. Dua, modeling atau insiden apa yang kamu alami dengan keluargamu ketika kecil. Monkey do what monkey see. Ketika kecil, kita mempelajari apapun melalui modeling atau meniru. Itu berpengaruh. Oke, sedikit kilas balik di kampung halaman gue. Gue lahir ketika keluarga gue lagi rendah dan bisa dibilang banyak hutang piutang. Tertatih-tatih sendiri, menagih dan ditagih setiap bulan. Sampai gue kecil pun, gue juga dalam kesulitan gitu. Walau almarhum bokap dulu ex-migas, plus dapat banyak uang pensiun, tapi semua itu habis dikarenakan membuat bisnis yang gak miserable, kurangnya pengalaman, hingga minus dan kondisi keluarga merosot terus. Dari cerita gue tadi, apa yang sekiranya tercermin dari diri gue hari ini? Ya, gue banyak salah ambil keputusan dalam keuangan, keputusan di bisnis-bisnis gue sebelumnya, dan itu buruk. Gue sangat buruk memanajemen keuangan serta hutang piutang. Sama kayak bokap. Dan dari sisi dia juga, gue cuma dikasih lihat bahwa buat mapan dan makmur, gue harus jadi karyawan. Which I don't agree, actually. Kalau dari nyokap, gue sering mengabaikan perencanaan dan menyepelekan kondisi keuangan gue demi kesenangan orang yang gue sayang di depan. Karena uang bisa dipikir nanti, pusing stresnya belakangan. Absurd gue boleh bilang. Dan apakah gue pengen mengubahnya? Iya, nggak usah ditanya lah ya. Tapi satu hal yang gue pengen mention di vlog kali ini adalah tanpa kesadaran, tak akan ada perubahan. Ingat, ulun kasih unjuk pian bujur mun kayak apa. Masa kecilku dulu, but comes later, okay darling?
Buat di awal mending lu fokus ke high income skill lu dulu gak sih, daripada lu langsung mikirin investasi. Uyuh. Satu kata kunci kalau kita mau reprogramming sukses blueprint kita untuk menjadi orang yang siap kaya, yaitu satu, kita harus bisa menemukan namanya nemesis di dalam diri kita. Mengetahui di mana letak musuh yang mempengaruhi kebiasaan finansial kita, yang menjadi dalang kesengsaraan atau kanker kemiskinan yang membuat hidup kita lambat untuk sukses atau menghambat kesuksesan di dalam hidup kita. Tanpa menemukannya lebih dahulu, menurut gua kita cuma bakal berputar di lingkaran setan. Lu kaya tapi tetap sengsara, atau lu miskin tapi kebetulan banyak duitnya. Itulah sebabnya gua berusaha berbeda di keluarga. Gua ngeyel harus bikin bisnis dan habiskan jatah gagal gua walau sering depresi brutal. Gue harus bisa tinggal di luar negeri seperti Japan walau bikin kesepian. Gue harus bisa rutin berdonasi walau gua tamago mainage. Kita harus override pemrograman lama karena kita mau garis keluarga berikutnya setelah kita nanti harus bahagia. Ya nggak? Dan gak memungkiri bahwa gue sebelumnya mention Brimo untuk mendukung ambisi perubahan yang gue maksud. Karena everything is there. Gimana videonya, cek aja video sebelumnya. Oke. Dan satu hal lagi, kalau lu mau jadi kaya karena dorongan emosi negatif seperti dendam, amarah, validasi, ketahuilah keinginan lu mungkin bakal terwujud. Tapi lu belum tentu bahagia. Dan terutama lu yang pengen kaya cepet-cepet. Man, easy comes, easy go, honey. As you can see, nothing worth having comes easy. And I repeat into another word, one less wealth principle. If your motivation for acquiring money or success comes from a non-supportive root such as fear, anger, or the need of approval, what you get will never bring you happiness. Lu mau dengerin siapa itu Hak sama-sama? Sayonara, kita lihat siapa yang lebih kaya di tahun berikutnya. Amin buat kita semua. Oke, meskipun agak panjang ceritanya, coba menarik bro. Ini semua yang dikatakan benar ya dari Zeka nih ya. Nggak tahu nih kayaknya bahasa dari mana, salaryman. Tapi cukup oke buat masukan ataupun buat inputan di otak kita bro. Semua tujuan kita itu sama, yaitu hanya mencari kesenangan. Ya ketika kalian pengen menuju sesuatu lebih cepat, lebih instan, ya otomatis ada sesuatu yang harus dibayar dan lebih bro. Itu sih kuncinya dari kita sendiri, cara kita untuk menanggulangi diri kita sendiri agar tidak merasa pesakitan waktu menjalaninya, itu ya tergantung diri kita sendiri. Oke. Semoga sukses ada di tangan kalian masing-masing, dan juga yang mempunyai goal yang jelas tentunya yang akan menjadi pemenang di akhir nanti bro. Next. Malas banget, gua kan udah gede ya. Kenapa emang? Disuruh bokap lagi sekolah, disuruh sekolah lagi. Oh iya? Iya. Gimana? Sekolah nyetir, disuruh bawa mobil pasir. Flexing tapi sederhana dari Arif Prata. Mobil truk buaya. Sekolah lagi. Gua gitu nah, gua gitu truk buaya ya. Kalau aduh pulang sekolah aku sibuk banget, misal dia aja gitu, kita main yuk pulang sekolah. Aduh aku sibuk banget. Kenapa, emang sibuk apa? Ya disuruh mama bantuin dia. Bantuin apa? Jaga pop ice. Sumpah demi apa anjir? Yang bubble gum laku kan? Yang bubble gum laku kan? Iya, anjir kok tahu? Iya lagi. Gila nih. Gua di antara dua pilihan juga nih. Dua pilihan. Kenapa tuh? Gua mau ganti helm. Bagusnya jacking atau tuh vision ya. Kok dong? Kalau aku sih jujur hiu biru. Aku sih sebenarnya hiu biru, emang kenapa? Atau misalkan dia ajak ke rumahnya tuh, kerja kelompok di rumah kamu ya? Iya. Serius emang mau? Emang mau. Kenapa emang? Misal kenapa emang? Rumah aku itu bau tikus. Tahan. Gak apa-apa ya. Plafonnya hitam nggak? Obrolan mungkin relate buat kalian yang ngerti-ngerti aja. Cuma ya ini flexing ala sederhana, dan nggak perlu flexing kan harus bermewah-mewahan. Ya semua dibuat santai aja. Oke, next. Nyiroro Kidul wedok, hampir wedok, Musana wedok, Susur Ngesot wedok, Wewe Gombel wedok, Nini Pelet wedok, SpongeBob lanang,
Superman lanang, Spiderman lanang, Upin lanang. Ini saya tahu arahnya mau kemana, Pak. Oke, kita lanjutkan. Apakah sesuai dengan dugaan? Ini kesimpulannya, makhluk mengerikan di dunia ini adalah wong wedok. Paham ora? Paham nggak buat kalian semua? Nggak ada yang menakutkan dari sebuah cowok, itu nggak ada. Karena yang menakutkan semua ada di perempuan, bro. Oke, next. Halo Pak. Iki mobilnya malah gejeglong nih Pak, neng dalan Pak. Kok bisa? Jeglong Ini jalannya kayaknya ya longsor. mancili. Hah? Ya ora apa-apa sih. Ribet lagi yang jatuh. Ya mau ngeremuk mobilnya. Ora iso mlaku Pak mobil. Halo Pak. Ini kalau emang beneran bukan dubbing, ekspresi bapaknya gimana ya ketika mobilnya dipakai anaknya yang keluar nih. Awalnya biasa aja, baru ditelepon nih, misalkan 1 jam kemudian ternyata mobilnya kayak gini, pusing pasti bapaknya. Iki mobilnya malah gejeglong nih Pak, Next. neng dalan Pak. Aduh, repot deh bojo galaknya ini. Kasihan dia bawa anaknya kayak gitu sama istrinya sampai dijemput kayak gitu. Boleh kalian ngerasa seneng-seneng, tapi ya ketika emang istri kalian nggak setuju ya udahlah, nggak usah dipaksain, nggak usah nurutin ego kalian, karena support system kalian ya istri kalian dan anak kalian. Motivasi kalian buat nanti berkarya, bekerja dan lain sebagainya ya yang mendukung ya istri dan anak kalian, bro. Jangan sampai buat mereka kecewa. Itu sih poinnya di situ. Ketika kalian sampai kayak gini, meskipun lucu, cuma ya harus di ini sih. Cuma ayahnya sih kayaknya yang salah, tetap suaminya kalau kayak gini, bro ya. Next. Mungkin ada ini yang nggak suka kalau cuma cowok-cowok nyanyi kan, mungkin nggak masalah, mungkin ada biduan dan lain sebagainya, nggak ngerti. Yang ditakutkan kan seperti itu kan biasanya. Babakan mabuk-mabuan. Next, repot udah kalau kayak gitu. Lu tahu cewek-cewek yang ikutan tren my makeup rutin? Ini yang mereka pengen denger. Oke, terus apa lagi? Kenapa baru ngasih tahu sekarang sih? Kita selama ini penasaran dengan rahasia keglowingan lu. Dan thank you juga udah nge-share selfie lu segede layar itu. Karena udah saatnya satu dunia ini melihat kecantikan lu dalam bentuk full screen. Dan thank you juga udah nge-share value lu sebagai wanita melalui memamerkan alat-alat makeup lu itu. RA Kartini pasti bangga sama lu. Ngomong lu mau gue ambil minuman gak? Kayaknya lu haus pujian deh. Lu tahu cewek-cewek yang ikutan tren my makeup rutin? Memang Oza dengan segala kejulitannya ya tetap Evan gitu loh, Evan meskipun dia ngejulit tapi Evan loh, gak ada yang tersinggung dengan kata-katanya dia. Ya karena emang semua umpatan atau apa ya kata-kata itu dilontarkan ya berdasarkan maksud dan tujuan ya. Ketika maksud kalian itu emang mencela ataupun menghibur, pasti beda bro yang ditangkap orang, karena orang itu pasti nangkep emosi dari apa yang kalian omongkan. Jadi ya seperti itulah. Next. Mimpi terlalu tinggi ternyata menyakitkan. Ya itu hanya kan hanya peribahasa. Kalau ini kan nyata gitu loh. Kalau mimpi kalian di situ di atas tadi, ketika jatuh ya pasti sakit lah bro. Ya, sakit banget itu pasti. Untungnya apa? Itu sepi, nggak ada orang. Jadi ya udah. Jadi nggak terlalu sakit. Coba itu ada orang, itu rame, pasti lebih sakit. Next. Memang negara kita itu negara yang paling apa ya? Kreatif bro. Kayak gitu tuh kan nggak ada di negara lain. Emang negara kita paling unik. Itu gimana ya dalamnya, pasti gigil, apalagi 1 PK gitu. Pasti dingin banget anjing satu mobil. Oke bro, sekian dari saya, semoga menghibur kalian ataupun ada informasi yang bermanfaat dan lain sebagainya, ataupun masukan buat kalian silahkan diambil. Ketika emang bosan ya
sudah lupakan saja bro. Sekian dari saya, semoga info kali ini membantu buat kalian yang punya goals, tetap push goal kalian, tetap push semangat kalian. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya dan see ya.